parantos terang sadayana kumaha dalil puasa nyata di surat Al-Baqarah ayat 183 nu ungkulna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anu piartosanana intina kenapa kita diwajibkan berpuasa? Karena la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Puasa tidak serta-merta, tetapi tidak semua orang bisa bertakwa karena puasa. Tergantung puasa kita, sebagaimana yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya, oleh Pak Irfan juga dibahas puasa, macam-macam puasa. Dan itu yang akan menentukan kita apakah kita akan bertakwa atau tidak di sana. Karena di sini tidak memastikan orang yang puasa akan bertakwa, tapi tergantung cara kita berpuasa, apakah cara kita layak menjadi derajat takwa. Yang kedua, next Bu. Tujuan puasa Ramadan itu atau keberhasilan, goalnya atau gongnya puasa Ramadan yaitu di mana karakter kita terbentuk, karakter takwa kita terbentuk, di mana yang pertama ada ketakwaan secara personal atau secara pribadi kita, apakah sudah takwa karena latihan puasa tersebut. Dalam ayat ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat yang artinya sesungguhnya kami menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Kunaon Gusti Allah nyiptakan manusia laki-laki perempuan, terus berbeda-beda suku Sunda, suku Bataknya, suku Jawa, supaya apa? Litangharopu, supaya saling mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi jangan ada perpecahan antar suku alias roromeheun lamun cek urang Cibanten mah. Jadi ada perpecahan antar suku, tapi supaya apa? Lita'arufu, saling mengenal bahwa banyak perbedaan di antara kita. Dan apa selanjutnya? Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang paling bertakwa. Nah, bagaimana kita mengenal apakah puasa kita telah mendidik kita menjadi pribadi yang takwa? Coba kita lihat ke slide selanjutnya. Next Bu. Ada ketakwaan personal. Seperti apa sih ketakwaan personal? Apakah diri kita itu sudah berhasil puasanya menjadi takwa yang pribadi yang takwa? Mempunyai ciri-ciri. Yang pertama kita sebagai takwa yang makna takwa atau definisi takwa yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Yang pertama memiliki sifat tawadu, artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain. Seperti halnya Bapak Ibu mungkin sudah lihat ya di template Zoom tadi dari IGTKI, sebelah atas kanan kiri bawah SIM kuring sadayana berlabel SPD, ESOS, SPD gitu. Dan saya sendiri tidak ada S-nya di akhirnya, cuma Syahidah saja gitu di selanjutnya, di nama saya selanjutnya. Tapi mereka tidak merasa sombong, mereka tawadu, memberikan kesempatan kepada saya yang masih mungkin masih muda di segi ilmu gitu, karena mereka sudah S, sudah punya sertifikat Serdik dan saya masih mahasiswi ini. Tapi mereka tidak menghalangi mereka untuk memberikan kesempatan kepada orang yang belum S gitu. Seperti halnya ketawaduan juga terlihat ketika kita sholat berjamaah. Seorang dokter ataupun seorang yang sudah S2 tetap mengikuti ketika seorang imamnya SD. Jadi untuk yuk, punten abdi mah S3, punten moang imam ka SD, punten anu SD ka pangkarelang teu kan dina Islam. Dan itu tanda kita seorang yang takwa. Jika kita mempunyai sifat tersebut, berarti kita punya tanda orang yang bertakwa. Dan puasa kita berhasil. Nah, kemudian setelah tawadu atau rendah hati, ada juga qanaat atau menerima dan bersyukur atas nikmat yang kita terima. Karena banyak sekali nikmat yang ada dalam diri kita.
semahal apapun handphone, kalau mata kita gak bisa melihat chat dari siapapun, tidak akan bisa kita lihat. Sebaik apapun handphone, ketika ke telinga kita budegnya Bapak Ibu sadayana, nyamual ka kuping sareng kumaha ogenannya. Nah itu, kita memiliki sifat rasa syukur atau qanaat menerima apa yang kita punya, itu adalah tanda orang yang bertakwa. Jika puasa kita bisa membentuk kita menjadi pribadi seperti itu, maka insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian ada waro ataupun apik, hati-hati, jangankan makanan yang haram, yang makruh, yang secara apa yang namanya subhat juga kita menjaga. Kemudian ada selanjutnya, kita terojol betonkan saja ya kalau seorang Cibanten supaya mengefektifkan waktu, ada ketakwaan sosial. Dan tadi ketakwaan personal, ketakwaan secara pribadi, membentuk bagaimana puasa bisa membentuk pribadinya sendiri. Nah, setelah puasa itu bisa membentuk pribadinya sendiri, maka akan muncul ketakwaan sosial. Bagaimana kita berinteraksi sosial dengan sesama makhluk atau sesama di masyarakat. Di mana ketakwaan sosial ini tidak akan muncul ketika ketakwaan personalnya tidak terbentuk. Nah, seperti apa ketakwaan sosial? Yaitu kepedulian, ada sifat kepedulian. Bagaimana puasa mencetak pribadi kita menjadi pribadi yang punya simpati dan empati. Hanya simpati saja. Karena puasa melatih seseorang untuk menjadi memiliki rasa empati terhadap sesama. Dari paginya ti enjing-enjing kulah kaleng di pika maghrib orang lapar, itu sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Orang lain mah ya, yang di luar sana banyak sekali yang setiap hari kelaparan, tidak punya makanan yang cukup buat menghidupi mereka setiap hari. Tapi kita lapar sote ayeuna daeng kemat pas maghrib maknya timiti makanan pembuka, timiti makanan pembuka nepi ka penutup, nepi kakeun patuangan oge teuas kawas tarangnya balas pinu kutuangeun, nepikeun ngeh-ngehan kamerkaan lamun cek urang Cibanten mah, cek urang Cisaguma ngeh-ngehan kamerkaan nepi kakeun teu kuat tarawehan. Tah ari kita mah kitu laparna. Tapi mereka yang di luar sana, mereka lapar karena tidak memiliki makanan untuk makan. Sehingga dengan seperti itu kita merasakan rasanya lapar seperti mereka, sehingga terbentuk nanti kita mau bersedekah. Kasihan, bukan hanya kasihan, bahkan mengelurkan tangan kita memberi kepada orang-orang yang berkebutuhan seperti itu. Apakah memberi juga hanya dengan harta? Tidak. Man lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Jika kamu mempunyai harta, maka silahkan berikan bersedekah dengan harta. Kemudian saya tidak punya harta, Bu, saya hanya punya pemikiran atau ilmu, maka silahkan man lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Aku mah ilmu gitu boga, Bu, harta teu gaduh, ilmu oge komo. Abi mah hanya punya kekuatan, mantuan mengadamelkeun bumi atau gubuk mereka, orang-orang yang berkebutuhan. Maka manlahu kuwatun falyatasaddaq bikuwati. Tidak ada batasan dalam berbuat baik. Gitu. Jika kita mempunyai pribadi seperti itu, maka insya Allah puasa kita membentuk kita menjadi orang yang bertakwa secara sosial. Nah, kemudian kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang lain, sehingga sebagaimana hashtag kita kan berkumpul dengan orang soleh, kita menjadi orang soleh dengan berkumpul dengan orang soleh, maka insya Allah kita akan dicetak menjadi orang soleh juga. Itunya karena di antara obat hati juga kan berkumpul dengan orang soleh, apalagi dengan Pak Soleh ya Pak, ada Pak Solehnya di sini. Dan ketika kita mempunyai ketakwaan personal, mempunyai ketakwaan sosial, maka insya Allah kita menjadi pribadi. Maka kita akan menjadi pribadi yang mulia, yang dijunjung oleh Allah yang di ayat tadi, yaitu apa tadi Sanu Emut ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan pangkatmu,
bukan hartamu, bukan wajahmu. Yang akan memuliakan derajatmu adalah karena takwanya, karena karakternya. Itulah mengapa ada program pengandaran melesat dengan karakternya ya, karakter melesat gitu, supaya peserta didik di Indonesia ini, terutama di Pangandaran, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan juga kecerdasan secara sosial. Itu mungkin. Next ayatnya, Bu. Nah, lihat ini udah terakhir. Semoga ada manfaatnya ya Bapak Ibu semuanya. Ada pantun juga. Makan nasi, lauknya babat. Cekepin Bapak, Ibu. Makan aneh. Lihat nih, nasi. Makan tiwul rasanya. PGRI Cijulang melesat karena berkumpul dengan orang soleh. Amin. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.